Pada episode kali ini, Arena Olahraga akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang olahraga ekstrim dan sekaligus sebagai rekreasi, edukasi, dan petualangan, yakni olahraga arung jeram. Kami akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Pidi untuk mencoba langsung arung jeram di sungai atau Krung Gempang yang berada di Gampung Mane. Lokasi arung jeram ini berjarak sekitar 150 km dari kota Sigli. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, kita akan disuguhkan dengan keindahan alam dengan gugusan pegunungan yang indah. Melewati jalan yang berkelok, mengikuti aliran sungai bebatuan, pemandangan hamparan sawah, serta perkebunan warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih terus semangat. Ya pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan saat ini pemirsa, saya berada di Gampung Mane, Kabupaten Pidi, tepatnya di Krung Gempang, di mana seperti yang Anda saksikan pemirsa memang alamnya begitu indah. Dan lokasi ini nanti juga diusulkan untuk menjadi salah satu lokasi perlombaan cabang olahraga, yaitu di Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024, yaitu cabang olahraga arung jeram. Dan pemirsa, untuk episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa potensi dan perkembangan arung jeram di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi. Ikuti terus dalam arena olahraga TVRI Stasiun Aceh bersama saya, Kukuh Pamuji. Selain arung jeram, di lokasi ini juga menawarkan fasilitas camping ground dan homestay untuk pengunjung yang ingin menikmati suasana alam yang menenangkan. Di lokasi ini terdapat 2 jalur sesuai dengan permintaan pengunjung, yakni jalur ekstrim dengan jeram yang menantang, serta jalur keluarga atau family, yaitu jalur yang lebih aman untuk keluarga. Jalur ekstrim akan memakan waktu tempuh sekitar 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 8 km. Dengan melewati beberapa jeram yang cukup menantang dengan grade 2 hingga 3. Sedangkan jalur family yaitu hanya berjarak sekitar 5 km dengan jeram yang tidak berbahaya. Arung jeram merupakan salah satu kegiatan olahraga yang ekstrim dan berhubungan dengan alam. Olahraga ini telah dikenal di Indonesia pada tahun 70-an dan secara komersil dimulai pada awal tahun 80-an, yakni di Sungai Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada perkembangan selanjutnya, olahraga ini berkembang pesat di daerah lainnya di seluruh Indonesia. Selain sebagai olahraga, arung jeram saat ini juga populer dijadikan sebagai kegiatan berwisata. Peminatnya juga dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa maupun orang tua. Arung jeram di Gampung Mane, Kabupaten Pidi ini akan menjadi lokasi perlombaan pada Pekan Olahraga Aceh Pora ke-14 tahun 2022, serta juga direncanakan akan menjadi lokasi para atlet arung jeram nasional untuk bertanding pada Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Kejuaraan arung jeram di Indonesia dibagi dalam 3 kelas lomba, yaitu R2, R4, dan R6, yakni perlombaan perahu karet berawak 2 orang, 4 orang, dan berawak 6 orang. Sedangkan kategori lomba, yaitu kategori putra,
putri dan kategori campuran. Dalam bermain arung jeram, selain tim yang kompak dan tangguh, yang menjadi andalan utama adalah kekuatan dayungan awak perahu dalam menjalankan dan mengendalikannya. Sebelum pengarungan, kita biasanya safety duty untuk keamanan atau alat safety kita di sungai ataupun selama pengarungan. Jadi yang pertama itu ada life jacket ataupun pelampung. Ini khusus untuk pemandu, jadi pemakaiannya pun lebih gampang. Jadi jangan lupa semua diklik untuk dikunci semua pelampungnya. Jadi seperti ini. Diketatin, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kendor. Nah, jadi kalau terlalu ketat nanti sesak. Jadi kendor pun dia bisa naik ke atas. Nah, jadi yang paling bawah ini tetap diketatin. Terus alat safety kita yang kedua adalah helmet. Ini untuk melindungi kepala dari benturan, mau dari baik dari pedal ataupun dari benda di luar dari perahu. Dipakai seperti ini. Dan ini diklik, ukuran ketatnya itu 1 ruas jari. Oke. Selanjutnya nanti kita dibekali dengan pedal atau dayung yang dipegang. Cara pegangan seperti ini. Oke. Maju. Ini kita ada dayung maju dan dayung mundur. Jadi apa-apa dayung maju, maju. Apa-apa berhenti, stop, stop. Ya. Oke, untuk safety kita keamanan saat jatuh dalam perahu, misalnya jatuh perahu itu usahakan jangan panik. Yang pertama jangan panik, terus usahakan untuk berenang pasif. Nah, jadi teknik penyelamatannya seperti duduk ataupun tidur, kaki menghadap ke hilir, badan menghadap ke hulu. Jadi seperti posisinya seperti ini. Dayung dipegang seperti ini. Untuk berenang pasifnya itu berenang mau ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri. Oke. Terus nanti akan diselamatkan oleh tim rescue. Biasanya kawan nanti bisa kasih dayung seperti ini. Jadi jangan dikasih ini, jadi yang dikasih T-blade-nya. Nah, jadi kalau jangkauannya dayung. Nah, jadi kalau untuk dekat dengan perahu silakan pegang di tali perahu dan akan ditarik ke atas. Nah, jangan dayung terlalu jauh, kita akan lempar tali. Kita punya tali lempar. Oke, ini ketika kita terlalu jauh di bawah arus. Nah, jadi dilempar, angkat seperti ini. Nah, dilempar, oke, langsung balik ke badan. Oke, langsung balik ke badan. Nanti tali, badan perahu ataupun tali akan membawa Anda ke samping. Oke, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan tentunya kita menghadirkan berbagai bidang olahraga yang ada di Provinsi Aceh untuk Anda. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Pidi, di mana Kabupaten Pidi ini bisa dikatakan memang untuk olahraga pemerintah kabupaten setempat sudah memberikan dukungan yang penuh, dan juga Kabupaten Pidi di tahun 2022 ini juga menjadi salah satu penyelenggara untuk Pekan Olahraga atau PORA yang ke-14, yaitu di tahun 2022. Dan kita juga di tahun 2024 Provinsi Aceh ini akan menjadi tuan rumah bersama dengan Sumatera Utara untuk Pekan Olahraga Nasional, yaitu PON di tahun 2024 nanti. Dan nanti kita akan bertanya lebih lanjut terkait dengan olahraga di Kabupaten Pidi dan bagaimana persiapannya untuk PON. Apakah nanti Kabupaten Pidi juga akan menjadi tuan rumah di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh untuk beberapa cabang olahraga. Dan kita akan bertanya langsung dengan Wakil Bupati Kabupaten Pidi, dengan Pak Fadlullah TM Daud. Ya, Assalamualaikum Pak Fadlullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuku. Ya, apa kabar Pak Fadlullah? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, senang sekali Pak Fadlullah kita bisa berjumpa kembali di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan sebelumnya kita membahas terkait PORA begitu Pak ya. Betul. Dan nanti ke depan ini ada event yang bisa dibilang jauh lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau PORA adalah provinsi dan nanti PON ini nasional. Iya. Artinya seluruh provinsi, daerah yang ada di Indonesia nanti akan berkumpul untuk merayakan event terbesar olahraga di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Ya, untuk PON sendiri Pak, nanti yang akan dilakukan di Aceh pada tahun 2024, apakah ada rencana Kabupaten Pidi untuk menjadi penyelenggara begitu untuk beberapa cabang olahraga Pak? Ya, baik. Terima kasih Kuku. Bahwa penyelenggaraan PON nanti pada tahun 2022 Aceh Sumut, ya kan, itu cabur-cabur yang akan dipertandingkan kan setengah di Aceh dan setengah di Sumatera Utara. Ya. Bagaimana dengan Kabupaten Pidi? Maka Kabupaten Pidi ini adalah kabupaten yang memang dari ibu kota Aceh, Banda Aceh, ini kan sangat dekat. Cuman jarak tempuh 2 jam itu sebelum tol selesai. Nanti kalau sudah tol selesai, ya bisa jarak tempuh 1 jam. Iya. Tol Sigli Banda Aceh si Banceh itu selesai, ini bisa jarak tempuh 1 jam sudah sampai ke sini. Maknanya ini kan sangat dekat. Saya sudah pasti kami pemerintah Kabupaten Pidi tentunya dengan dukungan warga masyarakat Pidi pasti sangat mendukung kalau di antara venue-venue atau cabur-cabur yang dipertandingkan di PON dan di wilayah Aceh, saya berharap supaya adalah beberapa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pidi. Beberapa waktu yang lalu memang datang tim survei ke Kabupaten Pidi untuk mengecek beberapa cabur yang memang layak dipertandingkan di Kabupaten Pidi. Salah satunya adalah bola. Saya kira masyarakat Pidi ini memang pencinta olahraga, dan juga di antaranya mereka yang mereka cintai adalah olahraga bola kaki. Dan bola memang sangat cocok kalau dipilih Kabupaten Pidi sebagai lokasi pertandingannya. Kemudian calon tempat yang lain yang disurvei pada waktu itu adalah untuk tempat rafting atau arung jeram di tempat kita. Setelah dilihat memang ya sungai yang disurvei memang sangat layak kalau untuk kita selenggarakan arung jeram di
Kabupaten Pidi. Yang pertama, debit air sungainya bagus, kemudian sungainya luas, ya kan? Nah, kemudian tantangannya juga bagus. Iya. Dan jarak tempuh dari ibu kota kabupaten juga nggak terlalu jauh lah. Ya, ada ke lokasi Arung Jeram. Ya lebih kurang 1,5 jam. Iya. Itu sudah sampai ke sana. Dan itu kalau nanti penginapannya di ibu kota kabupaten. Tapi saya yakin kita juga bisa menyiapkan penginapan atletnya di dekat arena kan. Nah, maka kami sangat mendukung kalau dua cabur ini dipertandingkan di Kabupaten Pidi. Ditambah lagi kalau memang kita punya juga venue yang bagus, kalau umpamanya nanti cabang olahraga lain juga dipertandingkan di sini. Ya kan ini di Pekan Olahraga Aceh ini kita kan akan membangun beberapa venue yang baru dengan yang berstandar lah kan. Iya. Nah, kalau nanti umpamanya taekwondo umpamanya dibawa ke sini, nah kita bisa sangat menerima dan pasti PD mampu menampung itu. Iya. Kemudian tenis, ya kan, tenis kita punya lapangan tenis yang punya standar yang bagus di Aceh, ya kan. Nah itu juga sangat bagus dibawa ke sini. Ya, artinya secara potensi dan juga peluang Kabupaten Pidi sebetulnya sudah siap begitu Pak? Oh siap, kita sangat siap dan Iya. sangat senang sekali kalau memang nanti Kabupaten Pidi juga dipilih untuk sebagai lokasi pertandingan beberapa cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Iya. Dan untuk menjadi salah satu penyelenggara kabupaten begitu ya, seperti misalnya venue yang sudah dibangun, kemudian juga sarana olahraga yang memang diusulkan untuk dilaksanakan di Kabupaten Pidi. Nah ini apa saja upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Pidi agar betul-betul terlaksana begitu di tahun 2024 nanti ditentukan, oke, kita buatnya di Pidi saja begitu. Ya kita kan sudah pasti yang pertama kan membuat semacam pendekatan lah ke pemerintah provinsi, kemudian ke panitia penyelenggara PON, ya kan? Kita akan membuat pendekatan, ya, kemudian kita juga menyiapkan lahan. Kalau memang mau dibangun, Iya. mau dibangun nanti ada venue baru mau dibangun, kita ada lahan. Nanti kita siapkan lahan. Bila perlu kita dilengkapkan dengan master plan dan kemudian kita lengkapkan dengan DID. Iya. Nah, nanti tinggal dengan dukungan panitia penyelenggara PON, nanti dimasukkan ke dalam skema pembangunan venue PON, ya kan. Nah, kalau PD dipilih lagi, beberapa cabur kan ada pembenahan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Pidi, itu kan bermanfaat lagi untuk masyarakat nanti. Iya. Dan kita belajar dari Pekan Olahraga Aceh, maka setiap venue yang dibangun di Kabupaten Pidi itu pasti kita pilih tempat yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah kota. Dia nggak boleh jauh-jauh dia dari perumahan pemukiman, Iya. dan nggak boleh jauh-jauh dari ibu kota kabupaten, ya kan? Kecuali memang secara alam dia agak jauh, pokoknya Arung Jeram, dia agak jauh. Dayung memang agak keluar kota sedikit, ya kan? Nah, tapi yang lain-lain olahraga komunitas, nah kita akan milih wilayah, akan kita tawarkan wilayah kota. Jadi begitu dibangun venue, dan venue itu tidak hanya bermanfaat sekali ketika pekan olahraga saja Iya. kita selenggarakan. Tidak hanya itu, tapi dia bisa bermanfaat untuk selanjutnya bagi warga masyarakat kita. Iya. Nah, maka kita pilih di situ. Nanti kita akan tawarkan umpamanya bola nih, ya kan? Nah, kita tawarkan. Nah, ini lapangannya berstandar, punya standar. Oh, mungkin stadionnya agak kurang-kurang sedikit. Nah, mungkin PON panitia penyelenggara PON. Oh, ini bisa kita bangun. Nah, Iya. dibangun sebuah stadion. Nah, stadion itu kan bermanfaat nanti untuk selanjutnya. Iya, artinya dampak positif bisa langsung dirasakan masyarakat Iya. begitu Pak ya. Iya, begitu juga kalau ada cabang olahraga yang lain yang dipilih di sini yang memang belum siap, ya kan?
belum siap venue-nya di tempat kita, tapi kita punya lahan. Iya. Ya. Punya lahan kita seluas 5 hektar dan di situ memang bisa kita bangun gedung olahraga yang lain. Dan itu nanti kita tawarkan ke panitia penyelenggara PON. Karena lokasinya yang sangat strategis dan itu akan terus bermanfaat untuk selanjutnya bagi masyarakat kita. Baik. Ya, ini menarik sekali tadi Pak untuk beberapa cabang olahraga yang memang diusulkan untuk dilakukan di PD, salah satunya adalah arung jeram. Iya. Nah, ini arung jeram kan seperti yang tadi Bapak katakan memang sudah ada tim yang langsung ke lokasi begitu. Iya. Langsung mereka melihat kondisinya seperti apa, kemudian Iya. apakah ini layak atau tidak, standar atau tidak begitu Pak ya. Nah, ini seperti apa Pak pemilihan, kenapa kemudian Sungai Mani Pak ya? Iya. Kemudian Lebih Mani ini tepat- dipilih lebih menjadi tepat Kurung Gempang. Kurung Gempang Ya, Sungai di Gempang. Mani begitu ya. Nah, Iya. ini kenapa kemudian pemilihannya itu di Mani atau di Kurung Gempang ini Pak? Ya karena yang pertama kan olahraga arung jeram ini kan sangat tergantung kepada debit air. Dan Kurung Gempang itu adalah sungai yang memang debit airnya nggak pernah berkurang, ya kan? Di musim penghujan memang agak lebih banyak sedikit, di musim kemarau pun debit airnya bagus. Iya. Nah kemudian jarak tempuh dari pusat kota, ibu kota kabupaten, ya kan? Ya jangkauan 1 sampai 1,5 jam. Nah, kemudian keindahannya itu, ya, karena kan yang namanya arung jeram itu kan tidak hanya olahraga prestasi, saja, iya. tapi dia juga olahraga wisata, ya kan, olahraga wisata. Dan kalau Mas Kukuh nih mau berkunjung ke sana, kapanpun sekarang ada orang-orang yang menyewakan perahu-perahu untuk arung jeram. Kalau datang hari ini pun ada di sana. Nah, jadi memang karena keindahannya itu, kemudian dukungan dari masyarakat sekitar untuk tempat pariwisata arung jeram sangat bagus di Kecamatan Mane itu. Ya, ini pemanfaatannya artinya juga ke wisata juga begitu Oh Pak iya, ya? iya. Karena olahraga arung jeram itu memang olahraga wisata. Iya. Jadi, Sekalian berolahraga, jadi sekalian kita lihat rekreasi begitu ya? keindahan alam kan. Ya kan, udah pastilah masyarakat Indonesia ini sudah nggak pernah meragukan lagi bagaimana keindahan dari pedalaman Bukit Barisan kan luar biasa, ya Iya. kan. Ada Tangsi Mane Gempang kan luar biasa indahnya itu, ya kan. Sungai-sungainya, ya kan, airnya. Apalagi kalau kita terus lagi ke daerah Aceh Tengah, Takengon kan luar biasa. Terus lagi ke Gaya Luwes, terus ke Aceh Tenggara, itu memang banyak sekali spot-spot yang indah. Tambah lagi di PD yang kita pilih lokasi untuk arung jeram itu memang sangat indah dan sangat bagus. Saya kira siapapun yang akan datang ke sana nanti akan suka begitu Pak ya? akan jatuh cinta, nanti akan balik lagi lah kayaknya. Iya. Jatuh Oke, Pak. cinta sama keindahan alam di situ. Iya. Dan untuk menghadapi PON, tentu kan banyak Pak syarat-syarat yang memang harus dilakukan begitu, yang harus dipenuhi. Salah satunya seperti fasilitas, kemudian juga infrastruktur, jalannya seperti apa. Nah, ini apakah sudah mulai dilakukan dari sekarang atau seperti apa kondisinya sekarang, Pak? Kalau untuk ini contoh nih arung jeram, lokasi arung jeram itu memang persis di pinggir jalan lintas tengah Sumatera. Lintas tengah Sumatera, ya kita masuk dari Bernun, arah ke Tangsi Mane Gempang, ya kemudian di sana bisa terus ke Aceh Barat, Iya. ya kan. Kemudian sekarang ini juga sedang dibangun jalan PD lintas tengah Sumatera itu, PD Aceh Tengah. Ya kan? Ya mungkin 2024 udah bagus jalan itu. Iya. Nah kan kalau persis di pinggir
lintas tengah Sumatera kan artinya kan apa namanya sangat mudah dijangkau. Lokasi strategis itu. gitu ya. Ya kemudian yang sudah pasti kita akan mengajak masyarakat untuk mendukung, ya kan, untuk mendukung bahwa PON 2024 nanti ada beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan di tempat kita. Iya. Jadi kita akan mengajak seluruh warga masyarakat kita mendukung. Ya kemudian tidak hanya mendukung, tapi juga kita jauh-jauh hari berbenah. Ya kan, sebagaimana kita berbenah menyelenggarakan event-event yang lain, ya kita juga berbenah menyambut Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Iya. Karena ini kan ya pastilah kalau event nasional, event tingkat provinsi saja, ya kan, itu banyak datang tamu-tamu ke kabupaten kita, apalagi event di tingkat nasional. Iya. Kan lebih banyak lagi yang datang ke tempat kita. Iya. Ya, nanti kabupaten kita akan lebih banyak lagi dikenal oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Ya kan? Kabupaten Pidi. Ya kemudian di samping masyarakat berbenah, pemerintah kabupaten juga ya berbenah. Ya kan, membenahi kotanya, membenahi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pidi, ya kan. Karena destinasi wisata kita kan sangat banyak sebenarnya. Ya kan. Di Pidi ini mau wisata bahari, kita punya garis pantai 42 km. Dan garis pantai itu rata-rata indah. Ya kan? Nah, tinggal saja ya, bagaimana kita eksplor, kita kembangkan ini menjadi sebuah tempat wisata pantai yang menarik. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian kita mau agrowisata. Kita banyak arena wilayah-wilayah perkebunan. Yaitu bisa Duren juga, Pak, ya. dikembangkan, buah duren dan Iya. buah-buah terkenal kan banyak juga. Mau wisata budaya, ya kan? Kita banyak peninggalan warisan budaya masa lalu. Masih banyak kan di sini artefak-artefak zaman dulu, manuskrip dan sebagainya. Manuskrip zaman dulu masih banyak kita simpan di sini. Nah, mau wisata kuliner, banyak, Pak, ya. orang kita masyarakat Pidi ahli-ahli masak. Iya. Ya, baik, menarik sekali Pak. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Arena Olahraga. Dan tentunya seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, masyarakat Pidi dan juga secara umum masyarakat Aceh ini siap untuk menyambut atlet dari nasional begitu Pak ya. Ya mungkin terakhir Pak, harapannya Pak untuk olahraga di Provinsi Aceh, khususnya arung jeram yang memang nanti akan diusulkan untuk menjadi salah satu olahraga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pidi. Silakan Pak. Arung jeram ini kan olahraga yang sangat menarik. Dia bisa dilakukan oleh kalangan profesional kalau tantangannya sangat berat, tapi juga bisa dilakukan secara family, ya kan, olahraga keluarga yang mungkin dengan tantangan yang nggak terlalu berat dan dia punya nilai pariwisata yang sangat baik di olahraga arung jeram ini. Jadi jangan, maksud saya kalau mau arung jeram di mau berlibur dengan keluarga, sekali-sekali berlibur ke Aceh atau orang Banda Aceh atau orang di luar Kabupaten Pidi mau melihat bagaimana arung jeram di Kabupaten Pidi, ya nggak perlu tunggu PON. Iya. Jadi kapan saja datang ke Pidi, ke Kecamatan Mane, itu di sana selalu siap perahu dan pemandu untuk memandu kita melakukan arung jeram. Jadi silakan datang ke Kabupaten Pidi, ya kan. Apalagi
kami pemerintah Kabupaten Pidi sangat sangat senang dan sangat berterima kasih kepada KONI Aceh dan pemerintah Aceh dan panitia penyelenggara PON 2024 yang nanti akan hampir dapat dipastikan nanti akan memilih beberapa cabang olahraga beberapa cabang olahraga akan dipertandingkan di Kabupaten Pidi. Kami sangat berterima kasih itu karena memang itu sangat sesuai betul dengan visi dari pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidi. Jadi kami pemerintah Kabupaten Pidi ini sangat ingin di masa depannya akan terwujud sebuah pariwisata sport tourism lah di Kabupaten Pidi. Iya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Fadlullah untuk informasinya dan juga sudah bergabung bersama kami di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan tadi seperti kata Pak Fadlullah ya bahwa masyarakat memang akan menerima dengan senang hati dan kalau misalnya pemirsa kita datang ke Pidi, insya Allah pasti akan jatuh cinta. Begitu Pak ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Dan satu lagi kalau kenapa tadi kita mengangkat olahraga arung jeram di samping punya nilai pariwisata, ya arung jeram ini kan olahraga yang paling ramah lingkungan. Iya. Ya kan. Nah, jadi siapapun yang mencintai olahraga arung jeram, yang pertama dia menginginkan bahwa sungai ini debit airnya harus selalu pas begitu ya. Selalu banyak ya kan, selalu tinggi debit airnya. Ya untuk mempertahankan debit air berarti kita harus menjaga hutan. Iya, betul. Harus menjaga hutan. Jangan tembang sembarangan. Iya. Ya kan? Jangan ada jangan ada perusakan hutan sembarangan, nanti akan mengurangi debit air di sungai dan sebagainya. Ini kan paling ramah lingkungan ini. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Fadlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, demikian tadi kita sudah bersama dengan Pak Fadlullah TM Daud selaku Wakil Bupati Kabupaten Pidi. Dan tentu saja kita juga sebagai masyarakat Aceh juga harus mendukung penuh ya untuk pelaksanaan olahraga nasional, Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Ya demikian pemirsa untuk arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Akhirnya saya Kuku Pamuji mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kamunya juga.
Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Pak Bu. Ada anak Pak Kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada, Bu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser, jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya, Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini bubar. Dalam menghadapi Pora dan PON, sebelumnya tim penguji Arung Jeram juga pernah datang di lokasi ini untuk melihat standar dan kelayakan sungai ini menjadi lokasi penyelenggaraan Arung Jeram tingkat nasional nantinya. Meskipun belum ada keputusan resmi, namun sungai ini sudah dinyatakan layak untuk penyelenggaraan event besar Arung Jeram. Selain rintangan atau jeramnya, debit air juga terjaga dengan baik, serta kealamian lokasi menjadi daya tarik tambahan untuk penyelenggaraan event besar Arung Jeram di Aceh, baik daerah maupun nasional. Olahraga Arung Jeram ini seru, menantang, itu yang membuat saya suka, senang menggelutinya, sehingga sudah menjadi hobi. Jadi banyak prestasi yang bisa kita ukir dari Arung Jeram, makanya saya tertarik dengan olahraga Arung Jeram. Ya, pengalaman menarik kita itu pertama turun, kita pernah jumpa atlet-atlet dunia yang bermain di nasional. Itu daya ukur kita pertama ya di Aceh. Jadi setelah jumpa mereka, kita lebih giat lagi latihan. Alhamdulillah kita dapat prestasi di 2018 di Wulan, itu runner up nasional, sampai kita dapat peringkat 2 juga di Lampung. Dan insya Allah di PON nanti dan Pora nanti kita akan emas, target untuk jadi juara umum di cabur Arung Jeram di Aceh. Untuk PON 2024 kita sudah siap untuk bertempur. Selebih dahulu kita akan try out di Pora 2022 tahun ini di PD. Persiapan kita sudah jadwalkan untuk TC penuh selama 2 tahun. Jadi target kita juara umum. Kita mulai dari hari ini dan seterusnya itu sudah mulai TC penuh untuk mengukir prestasi ke depan. Itu target dari tuan rumah Aceh. Untuk teman-teman atlet Arung Jeram Aceh, tetap fokus latihan, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Kita pasti bisa. Aceh juara, Aceh hebat. Semangat untuk tim Aceh. Atlet Arung Jeram PD terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka.
serta siap bekerja keras mengharumkan PD pada Pora tahun 2022, serta Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024 nantinya. Ya, baik pemirsa, kita masih di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh dan sekarang kita masih berada di Krung Gempang, yaitu tepatnya di Gampung Mane, Kabupaten Pidi. Dan lokasi ini pemirsa nanti akan menjadi lokasi Pekan Olahraga atau Pora Aceh yang ke-14 dan juga nanti untuk Pekan Olahraga Nasional PON di tahun 2024. Dan pemirsa, saya sudah mencoba langsung seperti apa trek dari Krung Gempang ini. Memang sangat menarik sekali, di mana pemandangannya yang sangat indah, kemudian juga airnya jernih dan juga jeramnya sangat menarik dan juga sangat menantang pemirsa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Arung Jeram ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pengprov Arung Jeram Provinsi Aceh dengan Bang Hasbala atau dikenal dengan Cek Lah, begitu ya. Ya, Assalamualaikum Cek Lah, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah Cek Lah ya. Ini sangat menarik sekali Cek Lah, dan kalau saya pribadi ini memang cocok sekali ya untuk dijadikan sebagai spot olahraga nanti di Pora ke-14 dan juga Pekan Olahraga Nasional PON di tahun 2024. Oke, tapi kita mungkin akan ngobrol terlebih dahulu Cek Lah tentang Arung Jeram. Nah, mungkin ada sebagian pemirsa kita yang masih belum terlalu paham sebetulnya olahraga Arung Jeram itu olahraga yang seperti apa nih Cek Lah? Ya, pada dasarnya dulu Arung Jeram ini merupakan kegiatan para petualang. Adalah kegiatan mengarungi sungai. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dengan diproduksinya alat-alat rescue ataupun alat-alat keselamatan, sehingga sekarang Arung Jeram ini sudah merupakan cabang olahraga prestasi. Malah ke depan sekarang sudah ada konsep dimasukkan ke dalam cabang olahraga rekreasi. Sehingga kegiatan olahraga Arung Jeram ini tidak lagi termasuk ke dalam arung jeram yang berisiko tinggi karena difasilitasi ataupun dengan kesediaannya alat-alat yang sudah standar untuk keselamatan. Iya. Oke, tadi ada berbicara mengenai alat keselamatan ya. Nah, kita ingin tahu nih sebetulnya syarat dan juga ketentuan untuk main arung jeram itu harus punya apa aja ini, Cek Lah? Iya, yang pertama kalau kita sudah mulai turun ke sungai, kita yang pertama harus memakai helm ya. Kita tekan dari helm. Helm ini adalah untuk melindungi kepala dari benturan batu. Karena arung jeram ini kita kaitannya dengan batu-batu besar. Ya, ini wajib ya Cek Lah ini ya? wajib, karena apabila nanti ada suatu ketika ada terbalik perahu ataupun terlempar dari perahu, jadi kalau kita terbentur memang sudah aman kepalanya dari benturan batu. Ya. Nah, habis itu kita mempunyai pelampung. Pelampung ini adalah tujuannya adalah untuk menggabungkan diri. Dan siapapun yang jatuh ke dalam sungai, kita nggak takut lagi tenggelam. Ya. Nggak ada istilahnya kita nggak bisa berenang. Walaupun tidak bisa berenang, kita sudah aman dengan pelampung. Nah, kita tetap akan aman, tidak akan tenggelam. Cuma kita harap kepada yang penggiat arung jeram supaya jangan terkejut ataupun jangan merasa takut aja. Nah, bahwa anggap aja pelampung ini memang sudah menjamin kita dari ancaman tenggelamnya. Habis itu kita ada dayung. Dayung ini adalah tujuannya yang pertama untuk memajukan perahu. Memaju perahu dan memundurkan perahu. Pada prinsipnya adalah dayung ini fasilitas untuk mengendalikan perahu. Mau kita bawa kemana sih arah perahunya? Apakah ke kiri maupun ke kanan? Inilah perahu ini gunanya. Oke. Nah, dan secara keselamatan pribadi kita juga mempunyai sepatu. Alas kaki, karena kita bermain di kerikil-kerikil, kita juga mempunyai ada sepatu khusus dia sepatu air. Iya. Nah, tapi kalau saya ini pakai sandal, tidak apa-apa ya, karena tidak ada sepatunya begitu ya. Karena bukan profesional nih pemirsa, tapi kalau profesional, nah ini untuk keamanan memang harus menggunakan peralatan lengkap begitu ya. Peralatan lengkap. Oke, sekarang kita ngomongin soal Krung Gempang. Nah, ini kenapa dipilih Krung Gempang kemudian dijadikan sebagai spot olahraga arung jeram nih, Cek Lah? Karena untuk cabang olahraga ini juga ada syarat-syaratnya dia, ketentuan untuk pendudukan penyu. Nah, setelah kita survei beberapa sungai yang ada di Aceh,
kita lihat memang Sungai Gempang ini sangat cocok dia untuk event Ya. nasional malah internasional kita layak kita buat di sini. Jangan tingkat apa daerah, tingkat internasional juga sudah layak. Karena tempangan sungainya juga lebar dan bermacam variasi jeram. Jeram di sini ada yang jeram 3+ dan 4+ mainnya. Ya, untuk grade-nya ya. Untuk grade-nya. Oke. Memang setelah itu, setelah tiap jeram di sini mempunyai karakter sungainya. Setelah jeram sungai ini adalah flat. Oke. Sehingga apabila terjadi insiden yang kita ingat terlempar dari perahu sehingga tidak terancam risiko yang tinggi terhadap peserta yang arung jeram ini. Oke, nah untuk standarnya sendiri tadi Cela katakan bahwa memang ini insya Allah sudah standar internasional Sudah begitu ya. internasional, Ini kalau pernah enggak. ada yang ngecek ke sini untuk treknya sendiri atau belum ini? Sudah dari bidang kompetisi PB5G sendiri sudah beberapa kali dia meninjau kemari. Malah pernah kita buat beberapa pelatihan gabungan di sungai ini. Ya. Yang hadir langsung memang dari PB langsung yang untuk melihat kelayakan sebuah sungai untuk sebuah event. Ya. Nah, Cela, untuk Cela sendiri di sini apakah punya tim khusus arung jeram atau seperti apa ini Cela? Kalau saya kebetulan saya sebagai ketua Pemprov Vaji Aceh, otomatis saya harus menyiapkan tim-tim ataupun atlet yang siap pakai. Oke. Sehingga mereka setiap hari latihan. Sehingga kita berinisiatif membangun sebuah wahana. Ya. Wahana yang sekarang adalah wahana Lestari Adventure adalah fasilitas ataupun tempat bagi para atlet yang ingin melakukan latihan arung jeram. Iya. Nah, Cela, ini untuk Krung Gempang ini Cela nanti kan akan dijadikan sebagai trek untuk pora dan juga pon begitu ya. Nah, ini apa saja yang sudah dibangun atau nanti untuk mempersiapkan itu apa saja yang dilakukan oleh Cela dan juga teman-teman yang lain? Kalau kita dari federasi sendiri sebagai cabur yang menangani arung jeram ini, kita coba bersinergi dengan pemerintah karena Pekan Olahraga Aceh dan PON juga tidak terlepas dari kegiatan pemerintah. Kita mengharapkan kerjasama untuk mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan standar lombanya. Seperti misalnya untuk pora bagaimana standar kesiapan pora maupun bagaimana standar untuk melaksanakan tingkat event setingkat PON. Ya. Oke, nah nanti untuk pora dan juga pon ini ada berapa kilometer untuk treknya sendiri, Cela? Kalau untuk trek kalau untuk event baik daerah maupun nasional maupun internasional dia ada 4 nomor yang diperlombakan. Ada nomor sprint. Nomor sprint itu memerlukan karena kita olahraga terukur, dia memerlukan arena waktu tempuh 3 menit. Ya. Begitu juga dengan nomor head to head dan slalom. Namun demikian ada satu nomor maraton di arung jeram ini adalah nomor Don Referes. Oke. Itu dia membutuhkan arena jarak tempuhnya sekitar 45 menit sampai 60 menit dari start ke finish. Ya. Oke, Cela, ini saya mendengar bahwa kalau orang suka dengan arung jeram, artinya dia suka dengan alam. Dia cinta dengan alam. Artinya sangat memperhatikan alam agar alam ini tetap bisa bersahabat dengan manusia. Nah, Cela sendiri apa yang Cela lakukan untuk agar Krung Gempang ini tetap layak untuk dijadikan lokasi arung jeram, kemudian juga aman dan juga debit airnya masih cukup bagus. Ini apa yang dilakukan oleh Cela dan teman-teman? Kita melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal adalah menjaga kesediaan air di sepanjang aliran sungai. Kita coba menampingi masyarakat supaya masyarakat tetap menjaga kondisi air sungai. Karena cabang olahraga ini sangat keterkaitan dengan kesediaan debit air di dalam sungai. Supaya masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai bisa menjaga baik kesediaan air sungai maupun dalam hal pengelolaan sampah. Supaya masyarakat jangan istilahnya karena sungai, kita harap pada masyarakat dan kita dampingi masyarakat mensolidasi supaya masyarakat tidak membuang lagi sampah-sampah ke dalam sungai sehingga sungai kita tetap terjaga secara kualitas airnya juga secara debit airnya. Oke, nah ini sangat penting sekali pemirsa untuk menjaga lingkungan tentunya ya. Jangan sampai keindahan Krung Gempang atau juga keindahan lokasi-lokasi lainnya kemudian bisa disalahgunakan kemudian mengakibatkan kita jadi
malah rugi begitu Malah ya. rugi. Ya, ini menarik sekali pemirsa, dan mungkin terakhir nih Cek Lah ya, kita berikan semangat untuk tim Arum Jeram khususnya di Provinsi Aceh dan juga Kabupaten PD ini. Silakan yang ingin disampaikan Cek Lah. Oke, bagi kawan-kawan yang ada di daerah Pengcam masing-masing, mari kita bangkitkan, mari kita tunjukkan olahraga ini adalah olahraga prestasi, olahraga rekreasi. Dan tetap kita menjalankan 4 pilar Faji. Yang pertama prestasi, yang kedua pariwisata, yang ketiga konservasi, dan yang keempat untuk menolongi ataupun mencegah bencana alam. Ada 4 pilar Fajinya. Mari kita jaga sungai kita, mari menjaga debit air kita sehingga sungai menjadi momen pertemuan kita para pengarung jeram. Oke, terakhir kita salam jeram terlebih dahulu. Salam jeram. Selain sebagai olahraga, arung jeram saat ini sudah populer dijadikan alternatif rekreatif di Aceh. Udara yang segar menjadikan daya tarik untuk menghilangkan penat akibat rutinitas. Pemandangan yang indah dengan pepohonan alami menambah minat masyarakat untuk mencoba arung jeram di lokasi ini. Menyusuri sungai ini sembari melewati jeram yang ringan hingga sulit menjadi ketertarikan tersendiri untuk menikmati alam di PD, Provinsi Aceh. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Arena Olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan pemirsa, sangat indah sekali memang pemandangan di sini. Ya, arena untuk arung jeram juga sangat menarik dan juga cukup menantang juga, dan pastinya tetap aman nih pemirsa. Jadi saya sangat merekomendasikan pemirsa untuk juga datang kemari untuk merasakan pengalaman di Krung Gempang, yaitu di Gampong Mane, Kabupaten PD, yang nanti ini juga akan menjadi lokasi Pekan Olahraga Aceh Pora ke-14 tahun 2022 dan juga Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Oke, langsung saja kalau begitu dari Gampong Mane, Kabupaten PD, akhirnya saya Kukuh Pamuji dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sampai jumpa.